Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyukurulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Kali ini saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, yaitu ciri-ciri orang-orang yang memperoleh tempat yang mulia di sisi Allah. Ada 3 macam yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, orang yang lisannya banyak berzikir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang tidak durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, orang yang hatinya selalu ingat kepada masjid. Artinya orang itu selalu ingat kepada sholat 5 waktu. Dalam kitab Nasaikhul Ibad itu disebutkan, masih berkaitan dengan hal tersebut, sab'atu asya'a tunawwirul qabro. Ada 7 macam. 7 macam itu akan bisa menjadi lampu di dalam kubur, menjadi penerang di dalam kubur. 7 macam itu apa saja? Yang pertama, al-ikhlas fil ibadati. Ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena sum'ah atau riya atau bator dan lain sebagainya, tapi niat ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada sebuah keterangan menjelaskan yang mana menerangkan bahwa orang yang keluar dari rumah untuk melakukan ibadah sholat khususnya, kemudian membaca doa yang artinya, ya Allah, saya keluar dari rumah bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena kejahatan, tapi semata-mata saya keluar dari rumah takut sama murkamu ya Allah. Saya keluar dari rumah mencari ridhomu ya Allah. Sampai dengan mohon perlindungan jangan sampai menjadi penghuni neraka, tapi diharapkan untuk menjadi penghuni surga. Dan selalu mohon ampun atas dosa-dosanya. Orang yang keluar dari rumah menuju tempat sholat dengan membaca doa yang tadi saya sampaikan, itu langsung dijemput oleh Allah. Aqbalallahu ta'ala biwajihi, langsung dijemput oleh Allah. Wa yastaghfiruna lahu sab'una alfi malakin. Malaikat 70.000 malaikat memohonkan ampun kepada orang tersebut. Ini bonus bagi orang yang hamba Allah yang keluar dari rumah hanya untuk ibadah sholat, bukan karena riya, pamer dan sebagainya. Itu fadilahnya seperti itu. Jadi besar sekali. Tidak sembarangan 70.000 malaikat memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau pakai hadis bisa nanti ya, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar dari rumah, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaika wa bihaqqir rahibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika fa inni lam akhruj asyaron wala fataron
wala ria'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatika wabtigha'a mardatika as'aluka an tu'idhani minan nar wa tudkhilani al jannah wa taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Orang seperti ini langsung dijemput oleh Allah dan 70 malaikat memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini khususnya melangkahkan kaki untuk mengerjakan ibadah sholat. Jadi kita beribadah harus ikhlas, diniati dengan hati yang ikhlas. Ini akan jadi lampu di dalam kubur nanti. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Secara garis besar, ibu dan bapak yang memelihara kita sejak kecil, bahkan harus kita hormati, harus kita azimi. Itu birrul walidain. Bagaimanapun wujudnya kedua orang tua, seorang anak harus takzim, hormat kepada kedua orang tua, yaitu ibu dan bapak. Kalau kita jelaskan dalam surat Isra, ayatnya panjang yang menjelaskan akhlakul karimah seorang anak terhadap kedua orang tua. Fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Tutur kata yang mulia untuk kedua orang tua. Ya, maka jatahnya seperti itu yang saya sampaikan minggu kemarin tadi itu. Jatahnya adalah mustawan. Walhasil kita harus birrul walidain kapan saja, di mana saja. Yang ketiga adalah melaksanakan silaturahim. Silaturahim bisa menjadi lampu di kubur nanti. Akan ketemu sebagai lampu penerang di dalam kubur. Maka kita dianjurkan supaya senang bersilaturahim. Yang keempat, alla yudhayyi'a umrahu fil maksiati. Jangan sampai umur kita disia-siakan untuk maksiat. Umur kita jangan berpegang saya masih muda iki, jangan seperti itu. Gunakanlah masa mudamu sebaik-baiknya sebelum datang masa tuamu, kan begitu. Jadi jangan berpegang saya masih muda itu. Gunakanlah usiamu, umurmu sebaik-baiknya. Jangan sampai usia kita tersia-siakan. Lah orang yang bisa seperti ini akan mempunyai penerang di dalam kubur nanti. Yang kelima, wa alla yatba'u hawahu, wa alla yatba'a hawahu. Jangan sampai mengikuti keinginan hawa nafsu. Jangan suka mengikuti keinginan hawa nafsu. Sebab hawa nafsu adalah ajakan, bujukan, rayuan daripada syaitan. Sekarang banyak sekali di antara hamba-hamba Allah yang tergelincir dengan bujukan-bujukan syaitan. Maka tidak sedikit banyak terjadi kejahatan-kejahatan, kekejaman dalam keluarga sampai dengan tetangga, sampai hidup bermasyarakat. Itu sekarang banyak sekali kejadian seperti itu, termasuk orang-orang yang gagal. Artinya mengikuti hawa nafsu. Yang keenam, ayyastahida fit ta'ati. Untuk mempunyai lampu dalam kubur nanti, kita supaya sungguh-sungguh dalam melaksanakan taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik taat yang langsung sama Allah atau taat yang melewati sesama masyarakat, artinya hidup bermasyarakat. Kemudian yang ketujuh, ayuksira zikrullah. Dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan punya lampu dalam kubur nanti.
7 macam ini kalau kita amalkan, yakin. Lebih-lebih memasuki bulan Sya'ban ini loh. Sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban. Ada sebuah hadis menyatakan, man 'azzama Sya'bana wattaqallaha wa amila bi ta'atihi wa amsaka nafsahu 'anil maksiat amanahullah minal balaya wal amrad fi tilka sanati kulliha, yang artinya siapa orangnya yang mengagungkan bulan Sya'ban, seperti sekarang kita sudah berada di awal bulan Sya'ban, mengagungkan bulan Sya'ban, kemudian bertakwa sama Allah, bisa menahan diri dari berbuat maksiat, ya, tidak mengikuti hawa nafsu, bisa mengamalkan apa iman dan takwanya, orang tersebut akan dijamin oleh Allah diberi keselamatan di dunia maupun di akhirat. Nah, maka dalam bulan Sya'ban ini ada malam istimewa, yaitu yang disebut dalam malam nisfu Sya'ban. Dalam malam nisfu Sya'ban nanti malaikat akan turun. 300 pintu-pintu rahmat dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam nisfu Sya'ban. Insya Allah pertemuan yang akan datang akan saya sampaikan. Sekarang kita mengagungkan, menghormati kedatangan daripada bulan Sya'ban, memperbanyak zikir sama Allah Subhanahu, menjaga diri dari berbuat maksiat. Sekian yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.